Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan hari ini, setiap hati kita disegarkan, setiap pikiran diperbaharui, dan setiap jiwa semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semoga renungan ini menjadi sarana untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari dan mengalami percobaan pribadi dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Saat kami membuka renungan ini, bukalah juga hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Roh Kudus, tolong kami agar firman yang kami renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam tindakan dan keputusan kami. Pimpinlah setiap langkah kami dan ubahlah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian siang 1 Juni 2025, Allah yang setia dan keadilannya. Ulangan 32 ayat 4, gunung batu yang pekerjaan yang sempurna karena segala jalan yang adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Ulangan 32 ayat 4, memuji Allah sebagai yang setia dan adil. Firman Tuhan memberikan keyakinan bahwa segala perbuatan-perbuatannya adalah benar dan adil, dan kita dapat mempercayainya sepenuhnya. Ketika kita memahami sifat-sifat dan adil Allah, kita dapat hidup dengan keyakinan bahwa rencana yang selalu baik dan adil. Marilah kita hidup dengan kepercayaan yang teguh pada Allah yang setia, menggantungkan hidup kita padanya, yang selalu melakukan keadilan di seluruh bumi. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Renungan harian siang 2 Juni 2025. Pikiran yang hidup dalam roh. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 6 mengajak kita untuk mewakili pikiran yang hidup dalam Roh Kudus. Firman Tuhan mengingatkan bahwa pikiran yang terfokus pada roh membawa hidup dan damai sejahtera, berlawanan dengan pikiran duniawi yang mengarah pada kematian. Ketika kita mengarahkan pikiran kita pada kehendak dan kebenaran Tuhan, kita mengalami kehidupan rohani yang penuh dengan damai dan sukacita. Marilah kita hidup dengan kesadaran dan pengaruh pikiran kita memilih untuk membiarkan Roh Kudus memandu dan mengubah pola pikir kita. Tuhan Yesus pasti akan memberkati kita. Renungan harian siang 3 Juni 2025. Pelayanan untuk kesejahteraan sesama. 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 1 Korintus 10 ayat 24 mengajak kita untuk menjadi pelayanan yang bertujuan untuk kesejahteraan sesama. Firman Tuhan mengingatkan bahwa kita harus memandang kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi kita sendiri. Ketika kita melayani dengan niat tulus untuk kesejahteraan sesama, kita mencerminkan kasih Kristus dan membangun komunitas yang saling mendukung. Marilah kita hidup dengan penuh kepedulian terhadap kebutuhan sesama, menjalani pelayanan dengan kasih dan ketulusan hati. Tuhan Yesus pasti akan memberkati. Renungan harian siang 4 Juni 2025. Keberanian dalam menjalani kehidupan iman. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih dan kesabaran, dan kelembutan. 1 Timotius 6 ayat 11 memberikan panggilan untuk hidup dengan keberanian dalam menjalani kehidupan iman. Firman Tuhan mengajak kita untuk mengejar kebenaran, kesetiaan, kasih, dan ketenangan dengan memperlihatkan keberanian yang bersumber dari iman kepada Tuhan. Ketika kita hidup dengan keberanian dalam mentaati firman Tuhan, kita akan menjadi saksi yang kuat bagi dunia akan kebesarannya. Marilah kita hidup dengan tekun, mengejar nilai-nilai kerajaan Allah dalam setiap langkah kita. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Renungan harian siang 5 Juni 2025. Iman yang dinyatakan melalui perbuatan. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17 menekankan bahwa iman yang hidup dinyatakan melalui perbuatan. Firman Tuhan mengajak kita untuk tidak hanya mendengarkan firman-Nya, tetapi juga mengamalkan kebenarannya dalam tindakan sehari-hari.
Ketika kita memiliki iman yang hidup, kita akan secara alami menunjukkan perbuatan-perbuatan kasih dan kebajikan kepada sesama. Marilah kita hidup dengan kesinambungan antara iman dan perbuatan, menjadi bukti hidup yang menyatakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Renungan Harian Siang 6 Juni 2025. Sukacita dalam kebenaran. 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. 3 Yohanes 1 ayat 4 menyatakan sukacita yang besar bagi mereka yang berjalan dalam kebenaran. Firman Tuhan memberikan pemahaman bahwa hidup yang sesuai dengan kebenarannya membawa sukacita dan kepuasan yang mendalam. Ketika kita hidup dalam kebenaran dan ketaatan kepada firman Tuhan, kita akan mengalami sukacita yang melimpah, melebihi kegembiraan yang dunia tawarkan. Marilah kita hidup dengan sukacita yang bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Renungan Harian Siang 7 Juni 2025. Syukur atas keselamatan, memuliakan nama Tuhan. Yesaya 12 ayat 5. Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatan yang mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Yesaya 12 ayat 5 mengajak kita untuk merenungkan syukur dan pengakuan akan keselamatan yang Tuhan berikan. Renungan hari ini membimbing kita untuk memahami bahwa setiap momen keselamatan merupakan kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Ayat ini menyatakan, berserulah dan bersorak-sorai, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Renungan ini mengajak kita untuk merenungkan betapa besar dan ajaibnya kasih Tuhan yang menyelamatkan dan mendiamkan di tengah-tengah umatnya. Keselamatan bukannya suatu kejadian, tetapi pengalaman hidup yang penuh dengan kehadiran yang nyata. Melalui Yesaya ini, renungan ini menekankan pentingnya bersukacita dan bersorak-sorai sebagai tanggapan atas keselamatan Tuhan. Ketika kita menyadari keagungan penyelamatan, hati kita penuh dengan rasa syukur yang melahirkan sukacita yang tidak terkendali. Renungan ini juga mengajak kita untuk memuliakan nama Tuhan melalui hidup kita sehari-hari. Dengan menjalani kehidupan yang mencerminkan rasa syukur dan kasih kepadanya, kita dapat menjadi saksi hidup yang menerangi dunia, memperlihatkan betapa besar dan setia Allah dalam menyelamatkan umatnya. Dengan mengambil inspirasi dari Yesaya 12 ayat 5, renungan ini menegaskan bahwa syukur atas keselamatan adalah panggilan untuk memuliakan nama Tuhan. Marilah kita hidup dengan hati yang bersyukur, mengakui dan mengumumkan karya penyelamatan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan begitu, kita dapat menjadikan hidup kita sebagai lagu syukur yang memuliakan namanya yang kudus dan setia. Renungan Siang 8 Juni 2025. Ketahanan yang kekal, menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 17 mengajak kita untuk merenungkan kekekalan yang terkandung dalam menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Renungan harian ini membimbing kita untuk memprioritaskan nilai-nilai kekal. 8 Juni 2025. Ketahanan yang kekal, menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 17 mengajak kita untuk merenungkan kekekalan yang terkandung dalam menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Renungan harian ini membimbing kita untuk memprioritaskan nilai-nilai kekal daripada hal sementara, mengarahkan hati dan tindakan kita kepada hal yang memiliki nilai abadi. Ayat ini menyatakan bahwa barang siapa melakukan kehendak Allah, ia akan kekal sampai selama-lamanya. Renungan ini mengajak kita untuk menyadari bahwa kehidupan yang diarahkan oleh kehendak Allah adalah kehidupan yang memiliki makna sejati dan kekekalan. Melalui ketaatan kita terhadapnya, kita menemukan tujuan hidup yang melebihi batas waktu dan mengarahkan kita kepada kehidupan yang kekal bersamanya. Melalui 1 Yohanes 2 ayat 17, renungan ini menekankan bahwa dunia dan segala keinginan duniawi akan berlalu, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap kekal. Renungan ini mengajak kita untuk memeriksa nilai-nilai yang mendominasi kehidupan kita, memastikan bahwa kita memprioritaskan hal yang memiliki nilai abadi dan berkontribusi pada kekekalan rohani kita. Renungan ini juga mengajak kita untuk merenungkan tentang bagaimana kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah sehari-hari.
dengan berpegang pada firman-Nya dan membiarkan Roh Kudus membimbing langkah-langkah kita dapat hidup dengan cara yang menyenangkan hatinya dan memberikan dampak yang kekal di dunia ini. Dengan mengambil inspirasi dari 1 Yohanes 2 ayat 17, renungan ini menegaskan bahwa ketahanan yang kekal ditemukan dalam melakukan kehendak Allah. Marilah kita hidup dengan tekun dan ketaatan terhadapnya, melepaskan diri dari godaan dunia yang sesat dan menjalani kehidupan yang memiliki arti sejati, baik untuk diri kita maupun bagi kemuliaannya yang kekal. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Sahabat terkasih, jika hari ini engkau belum pernah sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta hatimu. Jika hari ini engkau merasakan dorongan dalam hatimu untuk menerimanya, ucapkanlah doa ini dengan iman. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau sebagai Juru Selamat di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau mati di salib untuk menebus dosaku, dan Engkau bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Hari ini aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpinlah hidupku mulai sekarang dan jadikan aku pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Jika kamu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa surga bersukacita atas keputusanmu hari ini. Carilah komunitas Kristen yang dapat mendampingi pertumbuhan imanmu, dan teruslah hidup dalam kasih dan firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati.